Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merangkap MC. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih kepada Dokter Hera atas kesempatannya. Dokter Hera selaku Ketua IDARI, kemudian Dokter Syarif, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kali ini. Beliau selaku Wakil Ketua dari PP Perdosri dan juga Ketua dari PP Perdoki. Kami bersyukur sekali dokter berkenan untuk berbagi kali ini. Eh, Kami persilahkan dulu kepada Dokter Hera selaku Ketua IDARI untuk membuka. Silahkan Dokter Hera. Ya, terima kasih Dokter Siti Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Dr. Syarif Hasan Lutfi, SPKFR, Dr. Syarif Hasan Lutfi, SPKR yang berkenan untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Juga kepada Dr. Siti Chandra Wijananti, Dokter Siti Chandra Wijananti, SPKFR juga konsultan yang berkenan menjadi moderator pada acara sore hari ini ya. Saya perkenalkan, saya panggilannya Hera Pratiwi ya, sampai saat ini masih diberikan apa diberikan kepercayaan untuk masih memimpin Yayasan Idari Sejahtera Mandiri yang sore hari ini yayasan kami mengadakan webinar awam terkait dengan usaha-usaha atau ikhtiar bagaimana supaya jemaah haji pasca melaksanakan ibadah haji tetap bisa menjaga kesehatannya. Kalau nggak salah seperti itu ya, Dokter Syarif. Dan apa Ya, yang akan disampaikan oleh Dokter Syarif dan dalam diskusi nanti yang akan dipandu oleh Dokter Siti Chandra, mudah-mudahan akan memberikan wawasan, pengetahuan kepada para peserta yang sore hari ini bisa hadir, eh, bagaimana baik para dokter yang bisa menjadi narasumber nanti di wilayah masing-masing atau di tempat lingkungan masing-masing maupun kepada para peserta lain. Mungkin para peserta lain adalah para jemaah haji atau calon jemaah haji yang akan menjalankan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya juga berterima kasih nih kepada seluruh peserta yang sore hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti acara kami ini dengan harapan semoga acara ini betul-betul memberikan manfaat yang maksimal kepada para peserta dan para peserta juga nanti bisa menularkan atau menginformasikan ilmu yang didapat pada sore ini kepada yang memerlukannya ya. Mudah-mudahan acara ini benar-benar memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Syari, Dokter Sitania. Semoga acara bisa berjalan ya, lancar dan sukses. Saya kira dari saya cukup sekian, Dokter Chan. ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima kasih Dokter Hera atas sambutannya. Tidak kita tunggu-tunggu lagi. Ini narasumber kita, Dokter Syarif sudah siap. Mungkin bisa dibantu untuk share paparannya nanti, Pak Taki. Ya, Iya baik, siap, siap Baik. dok. Baik, izin Dokter Syarif saya bacakan sekilas atau CV-nya. Jadi Dokter Syarif Hasan Lutfi SPKFR Mars, beliau eh, ini ucapan miladnya telat ya Dok. Jadi beliau milad bulan ini tanggal 20. Jadi biarpun sudah eh, ini telat 1 minggu, barakallahu fi umrik ya Dok. Jadi ya, Dokter amin, amin. Dokter Syarif saat ini beliau sebagai eh, dosen FKIK UIN Syarif Hidayatullah sampai dengan sekarang, dan beliau adalah Ketua Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia atau PP Perdoki serta Wakil Ketua 1 PP Perdosri. Beliau juga Ketua SIG KFR Sosial PP Perdosri dan Koja Kesehatan Haji dari PP Perdosri. Kepada Dokter Syarif, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Idari, Dr. Hera. Terima kasih atas waktunya sudah memberi kesempatan pada saya untuk bisa bergabung bersama para sahabat-sahabat Idari dan juga pada pemirsa maupun sejawat yang saya juga cintai. Juga terima kasih pada moderator, Dr. Siti
Chandra yang memang baru saja fresh from the oven nih. Malaikat masih mengiringi Dr. Siti Chandra baru pulang dari Arab Saudi. Sukses dan insya Allah mabrurah ya. Baik, pada kesempatan sore hari ini, selamat sore kepada semua pemirsa maupun para peserta di acara seminar awam ini untuk berbagi di dalam diskusi masalah kesehatan haji. Kali ini saya akan beri judul mengenai kesehatan pasca debarkasi haji. Tentu hal ini memang jarang dibahas. Selama ini yang dibahas hanyalah keberangkatan, ya kan, penyelenggaraan. Nah, kepulangan ini alhamdulillah dari berinisiasi untuk membahas masalah ini. Ya, lanjut slide-nya. Nah, kita tahu sebagai latar belakang semua paham bahwa ibadah haji itu fisik. Jadi ibadahnya bukan hanya baca doa, tapi harus bergerak semua. Dari mulai persiapan di tanah air sampai ke bandara, sampai dia ke Arab Saudi berterbang 10 jam, sampai dia landing, lalu tawaf, sa'i, dan kemudian nanti wukuf, melempar jumroh, dan tawaf sunnah, serta kegiatan-kegiatan lain di Arab Saudi semuanya menggunakan fisik. Dan rata-rata mereka berjalan. Jadi tidak menggunakan kendaraan, tapi setelah melakukan kegiatan semua dengan berjalan. Dan istitoah itu menjadi syarat utama. Dalam surat Al-Imran disebut bahwa manis tatoa ilahi sabila. Jadi sanggup, kata sanggup itu baik sanggup lahir batin. Nanti kita bahas di istitoahnya. Kemudian tingginya angka kesakitan dan kematian jemaah haji itu dari tahun ke tahun itu klasik. Tapi bersyukur pada tahun 2024 ini tengahnya dari tahun 2023. Itu suatu hal yang menggembirakan tapi juga masih memprihatinkan. Masih ratusan orang yang meninggal, yaitu 400 lebih. Ya. Dan masa tunggu haji itu memang cukup panjang, yaitu sekitar 5-47 tahun. Dan kita tahu bahwa regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan tahun 2023, orang yang akan berangkat haji ini harus istitoah kesehatan dulu. Artinya harus dinyatakan sehat, baru dia boleh melunasi ONH. Ini suatu kebijakan yang menguntungkan untuk masalah kesehatan maupun keamanan daripada jamaah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa lelah menjadi pencetus untuk terjadinya berbagai macam manifestasi diagnosa klinis lainnya. Ini suatu hal yang memang tidak diabaikan, tapi harus betul-betul diperhatikan bahwa lelah itu baik yang muda, yang tua itu sangat melelahkan dalam melakukan ibadah haji ini. Apalagi petugas seperti kayak Dr. Siti Chandra itu jauh lebih lelah lagi. Kemudian pentingnya pemahaman filosofi haji dari aspek kesehatan. Jadi selama ini jamaah mungkin hanya tahu manasik dari bacaan yang diapalkan. Padahal dia tidak memahami kenapa sih saya harus berhaji, kenapa sih saya harus tawaf 7 kali putaran, kenapa sih saya harus sa'i dari Safa ke Marwah atau bolak-balik, kenapa saya harus wukuf. Nah, kenapa-kenapanya ini dijawab di dalam pola pemahaman jamaah. Agar jangan sekedar ikutan berangkat, tapi tidak mengerti filosofinya ini. Ini perlu ada manasik yang memberikan suatu penambahan kekayaan daripada filosofi ini. Dan selama ini memang jemaah haji berangkat haji mindsetnya kuratif. Artinya mereka berangkat haji yang ditanya diagnosanya apa sih? Diagnosa klinisnya, oh saya diabetes, oh saya penyakit paru. Tapi pernahkah dikasih tahu dengan penyakit paru ini berapa mampunya dia melakukan kegiatan? Tidak pernah kan diukur bagaimana dia berangkat haji dengan 10 jam terbang. Tidak pernah dibahas, yang dibahas klinisnya. Seakan-akan kita mau berobat ke Saudi Arabia, padahal ke sana untuk melakukan ibadah dalam kondisi sakit, sehat, mereka harus bergerak, harus melakukan kegiatan ibadah, sehingga mobilitasnya sangat tinggi. Dan tentu alhamdulillah Perdoki dan juga berkat dari Perdosri ini bersama-sama membuat suatu kajian-kajian yang memang akan meningkatkan hasanah daripada ilmuwan kita untuk menjadi rekomendasi dari mulai persiapan penyelenggaraan sampai kepulangannya itu urusan fungsional. Jadi diagnosanya jelas dari ICF, diagnosa fungsionalnya. Nah, baik dia orang yang sakit A, sakit B, sakit C,
maupun jadi landasan kita untuk kata istitoah itu di Ali Imran ayat 87 ya, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istatoah ilaihi sabila. Kata istitoah sanggup itu mencakup kesehatan badaniah baik lahir batin, kemudian juga amniahnya, keamanannya. Misalnya kalau lagi wabah ya nggak wajib untuk haji, kalau lagi perang ya tidak wajib, dan juga ilmiah, masalah kemampuan keilmuannya, manasik atau filosofi hajinya, agar mereka memahami. Ya, lanjut silakan slide. Ya, slide berikut. Nah, di dalam regulasi tentu kita harus tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 penyelenggaraan haji dan umroh itu dipegang oleh Kementerian Agama di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana regulasi salah satu adalah terkait dengan pembinaan maupun masa-masa rekrutmen, penerimaan, dan penyelenggaraan serta kepulangan kesehatannya itu menjadi cakupan di dalam Undang-Undang Nomor 17. Dan adanya Permenkes Nomor 62 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, serta Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan haji. Dan sehingga SK nomor 1061 di Kemenkes ini tentang penetapan rumah sakit rujukan. Dan nanti ini di dalam KMK nomor 1457 ada mengenai embarkasi. Ini sejak tahun 2010 dan debarkasinya. Ya, lanjut. Ya, slide berikut. Nah, ini Permenkes nomor 62 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Artinya dari mulai berangkat persiapannya sampai kepulangannya. Lanjut. Nah, ini data dan fakta yang kita lihat. 2023 angka kematian itu sebetulnya 846 karena ada masa di mana mereka dari 773 ini ada yang masih tertinggal di rumah sakit karena sakitnya. Sehingga baru data terupdate semua 846. Dan tahun ini alhamdulillah ada penurunan walaupun angka kematian ini kita prihatin ya. Masih di atas 400, yaitu 461 orang. Nah, ini juga dari tahun ke tahun memang ratusan terus meninggalnya. Dan ini kuotanya rata-rata 221.000. Tapi tahun kemarin kuotanya ada 241.000 karena ada penambahan 20.000 kuota itu. Lanjut. Dan ini adalah umur dari berdasarkan kelompok umur. Rata-rata umur di atas 50 itu 71,433. Lansia itu jumlahnya sekitar 45% dari 241.000 dan sekitar 100.000 lebih. Ya. Kemudian angka-angka umur produktif juga lumayan banyak, tapi rata-rata di atas 50 tahunan. Silahkan lanjut. Nah, ini problematika yang kita hadapi adanya regulasi yang terutama dari Kementerian Haji Saudi Arabia yang setiap tahun memang ada beberapa perubahan-perubahan regulasi dan kita tidak bisa prediksi dari tanah air. Sedangkan regulasi kita sudah jelas, tapi permasalahan regulasi Arab Saudi ada kebijakan murur, misalnya kemarin ada walaupun menguntungkan, tapi itu selalu ada dinamikanya. Dan tentu saja perhajian itu mengurus jutaan orang dari seluruh dunia, dan di Indonesia saja sudah terbanyak di seluruh dunia. 241.000 sudah paling banyak kuotanya yang diberikan dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Dan tentu saja seksi haji ini melibatkan semua aspek, baik dari aspek medis maupun non-medis. Dari mulai akomodasi, transportasi, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, kesehatan, apalagi Kementerian Agama yang bertanggung jawab, itu semua berkaitan. Belum lagi pihak-pihak yang bergerak di non-medisnya. Nah, kemudian juga berbagai strata sosial ada di situ, baik yang memang betul-betul mampu laksana, malah yang tidak mampu, dan juga berbagai macam masalah sosial lainnya. Dan berbagai latar belakang, apalagi dari Indonesia, ada 13 embarkasi dengan culture yang berbeda-beda, dengan kebiasaan berbeda, dengan juga ekonomi yang beragam. Dan tentu saja karena dilaksanakan di luar negeri, ini menjadi duta bangsa Indonesia untuk bisa
representasi daripada masyarakat Indonesia yang akan beribadah. Kemudian waktunya memang sekitar 40 hari dan tentu saja perlu adaptasi yang cukup lama untuk melakukan kegiatan yang di negara yang berbeda dengan berbagai macam perbedaan budaya. Dan tentu petugas juga memang setiap tahun selalu bagian besar berganti, walaupun ada yang memang petugas-petugas lama. Lanjut. Ya, ramah lansia dalam tahun-tahun ini mungkin sampai 5 tahun ke depan akan ada ramah lansia karena penumpukan daripada jemaah lansia. Mereka nunggu begitu panjang, 5-47 tahun, yang tadinya belum lansia sudah menjadi lansia, yang lansia semakin sepuh, sehingga itu nanti akan menjadi suatu masalah di dalam kesehatan. Dan penyiapan fasilitas dan pemberian layanan kepada jemaah haji lansia tentu saat ini sudah diberi kemudahan akses dan kenyamanan pada setiap aktivitas pelayanan. Dan kuota kita kemarin 241.000, dengan haji reguler lansia itu 45.000-nya, dan untuk plusnya atau NH khusus itu 27.680. Lanjut. Dalam ibadah haji ada berbagai macam cara dalam melakukan ibadah haji di tanah air ini. Baik melalui haji reguler, daftar secara ONH biasa, itu diselenggarakan oleh pemerintah yang kemarin berjumlah 213.320 orang, dan haji dengan plus itu 17.000 rata-rata tiap tahun. Kemudian juga ada namanya haji mujamalah yang langsung mendapat visa dari kerajaan Saudi di luar kuota jemaah haji Indonesia, dan juga adanya haji furodah, yaitu visa haji mujamalah yang dijual, yang dijual belikan di travel dalam bentuk haji furodah yang tanpa menunggu tapi dengan membayar yang begitu mahal, sekitar 300 sampai 500 juta per orang. Lanjut. Dan dalam masa debarkasi tentu kita harus memahami bahwa ada fase embarkasi, keberangkatan, dan fase debarkasi, yaitu kepulangan. Masa kepulangan ini adalah suatu proses kegiatan penurunan atau pemulangan jemaah haji dari tanah suci ke tanah air setelah melaksanakan proses ibadah haji. Dan identifikasi faktor risiko penyakit yang dibawa oleh jemaah haji ini melalui pengisian biasanya kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji atau K3JH. Mungkin nantinya akan dibuat digital, tapi saat ini masih ada beberapa yang memang digital, tapi belum semuanya. Dan kewaspadaan terhadap penularan MERS-CoV, kemudian meningitis, itu memang masih menjadi suatu kewaspadaan yang tinggi, karena di Arab Saudi banyak ICU dipenuhi oleh kasus-kasus pneumonia, kasus-kasus meningitis yang tentu saja mengkhawatirkan untuk terjadinya wabah kembali. Kesehatan pelabuhan yang dulu namanya KKP dan instansi terkait bila ditemukan kasus. Nah, ini tentu harus ada beberapa koordinasi lintas sektor, lintas program maupun antar instansi. Lanjut. Tujuan penyelenggaraan kesehatan haji tentu yang tertuang dalam Permenkes nomor 62 tahun 2016, pertama adalah untuk mencapai kondisi istitoah tadi. Jadi istitoah memang wajib, tapi tentu mempunyai beberapa instrumen-instrumen pemeriksaan untuk menyatakan istitoah. Yang kedua adalah pengendalian faktor risiko daripada kesehatan haji. Yang ketiga, agar menjaga jemaah dalam kondisi sehat selama di Indonesia sampai penyelenggaraan sampai kepada kepulangan. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan atau masuk ke Indonesia oleh jemaah haji. Dan yang kelima adalah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Lanjut. Dan pelayanan kesehatan debarkasi tentu saja melalui pelayanan kesehatan yang diberikan setelah tiba di tanah air para jemaah haji. Dan diberikan apabila terjadi gangguan kesehatan baik di bandara, kedatangan, dan asrama haji.
Ya, kegiatan pelayanan kesehatan di debarkasi itu meliputi petugas KKP atau petugas BBKK melakukan boarding ke pesawat. Yang kedua, pelayanan poliklinik berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rujukan, dan kegawat daruratan dan pemeriksaan P3K di pesawat, serta edukasi, kemudian pengendalian kekarantinaan kesehatan, serta pemeriksaan dokumen kesehatan, serta pengawasan cateringnya, dan yang terakhir adalah pelaporan kegiatan melalui Cisco Hatkes. Lanjut. Nah, penyakit-penyakit apa yang biasa dibawa oleh jemaah haji setelah di tanah air? Tentu berbagai macam kondisi kesehatan yang dihadapi oleh jemaah haji secara umum adalah beberapa penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, flu, bronkitis, pneumonia. Itu terjadi akibat kontak dekat dengan banyak orang dan perubahan iklim. Yang kedua adalah heat exhaustion dan heat stroke karena suhu yang tinggi di Arab Saudi dengan kelembaban rendah, serta jemaah haji sangat rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan panas seperti exhaustion dan heat stroke itu. Kemudian juga adanya gangguan pencernaan, jadi perubahan pola makan dan paparan makanan serta air yang berbeda itu dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare dan gastroenteritis. Kemudian penyakit kulit, kondisi seperti dermatitis, infeksi jamur, dan luka sering terjadi karena panas, kemudian keringat berlebihan, dan kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Serta kasus-kasus komorbid lainnya yang meningkat menimbulkan kasus hipertensi, dehidrasi, dan sebagainya. Ini tentu akan menjadi suatu keprihatinan pada jamaah pada saat kepulangan. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Kemudian penanganan kasus jemaah haji pada fase debarkasi di tanah air ini perlu pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Yang tentu saja koordinasi ini terutama dengan KKP, dengan kesehatan pelabuhan di bandara maupun di lingkungan Pemda dan seterusnya maupun Kementerian Kesehatan sendiri. Yang penting adalah pertama adalah pemeriksaan kesehatan setibanya jamaah haji di tanah air, yaitu melalui pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan ini meliputi pengecekan suhu tubuh, pemeriksaan gejala, dan pengambilan sampel jika diperlukan. Kemudian perlu dilakukan isolasi dan karantina. Dan jemaah haji yang menunjukkan gejala penyakit menular atau memiliki hasil pemeriksaan yang mencurigakan akan ditempatkan di fasilitas isolasi atau karantina hingga dipastikan tidak membawa penyakit menular yang berpotensi menyebar. Dan tentu saja harus melalui pengobatan dan rujukan. Yang jemaah yang memerlukan perawatan lebih lanjut dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai. Kemudian tim medis yang bertugas akan memberikan pengobatan awal dan memastikan jemaah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Tentu saja perlu pelaporan dan monitoring. Jadi seluruh kasus penyakit yang ditemukan akan dilaporkan kepada otoritas kesehatan terkait dan akan dimonitor secara berkelanjutan. Data ini penting untuk pemetaan penyebaran penyakit dan mengambil langkah pencegahan lebih lanjut. Yang kemudian adalah melakukan edukasi baik pada jamaah maupun keluarganya mengenai gejala penyakit atau cara pencegahan dan langkah yang akan diambil setelah kembali di rumah. Itu perlu adaptasi dan sebagainya. Dan adanya kerjasama antar lembaga. Tentu penanganan penyakit pada fase debarkasi ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak seperti kantor dinas kesehatan, KKP, rumah sakit, dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan penanganan ini lebih baik lagi. Lanjut. Dan alur pelayanan rujukan debarkasi yang harus kita ketahui, setelah mendapatkan informasi mengenai pasien itu sakit, kemudian melakukan boarding ke pesawat, koordinasi dengan petugas kesehatan hajinya, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim boarding, dan apabila ada kasus emergensi, langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat di sekitar bandara. Apabila non-emergensi, dia akan dilarikan ke poliklinik, di mana setiap bandara mempunyai poliklinik di KKP-nya itu. Kemudian dibagi dua, apa penyakit menular atau tidak menular. Kalau dia penyakit tidak menular, disesuaikan dengan kondisi domisilinya dari mana, kemudian dikoordinasikan dengan petugas kesehatan hajinya sendiri, dengan Dinkes, dengan tim KKP-nya, serta pendamping daripada dan rumah sakit rujukannya. Kemudian apabila penyakit ini menular, tentu harus dilakukan di ruang isolasi untuk dikarantinakan,
kemudian dirujuk ke rumah sakit menular seperti RSPI, kemudian juga dirujuk di RSUD ataupun kota maupun kabupaten. Lanjut. Nah, peran rumah sakit rujukan haji memang sudah tertuang di dalam KMK ini, di dalam bab 3-nya itu adalah di Permenkes nomor 62 tahun 2016, pasal 9, Yankes haji itu diselenggarakan selama di Indonesia dan di Arab Saudi. Itu masih di dalam syarat perlindungan. Kemudian di pasal 10 itu, Yankes haji di Indonesia diselenggarakan di rumah sakit yang memang menjadi rujukan yang ditunjuk di dalam KMK itu. Kemudian di dalam pasal 14, Yankes haji di embarkasi maupun debarkasi meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan rawat jalan, gawat darurat, laboratorium dan penunjang, serta pelayanan rujukan, dan seterusnya. Hal ini dikuatkan di dalam SK nomor 1061 tentang penetapan rumah sakit rujukan haji. Kalau di Jakarta, di rumah sakit haji Jakarta. Kalau di daerah ada beberapa rumah sakit vertikal di daerah. Coba selama bandaranya di Soekarno-Hatta, biasanya di-pool di Rumah Sakit Haji Jakarta. Baru nanti dikembalikan ke rumah sakit yang akan dituju sesuai domisili. Kemudian dari KMK nomor 1457 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dan embarkasi maupun debarkasi di rumah sakit rujukan, sudah ada daftar-daftar rumah sakit yang akan menjadi rujukan apabila memang kondisi itu terpaksa diterbangkan kepada embarkasi yang tertuju asal daripada jamaah tersebut. Lanjut. Nah, hal baru di tahun 2024 ini, kartu kesehatan haji itu tidak diterbitkan lagi karena ada program digitalisasi dari kementerian, jadi hanya kartu jemaah haji yang ada barcode-nya. Kemudian kedua, entry dari vaksin meningitis dan polio sudah terintegrasi dengan Sinkarkes. Jadi kartu kesehatan itu sudah ada, sehingga untuk meningitis sudah dibuat dalam bentuk digital. Jadi tidak diterbitkan lagi buku kuning terpisah. Jadi kalau misalnya ada orang hanya membeli kartu ICP-nya saja, tidak vaksin, nanti akan ketahuan kalau ini manipulasi data. Nah, itu nanti akan terdetek pada saat kondisi ini diperiksa di dalam digitalisasi. Kemudian vaksin wajib juga hanya meningitis saat ini dari edaran Kementerian Haji Saudi Arabia, meningitis dan flu sekarang diwajibkan untuk umroh maupun untuk haji. Nah, tentu saja ini upaya-upaya pembinaan di tanah air nanti harus lebih diaktifkan lagi. Kantor KKP atau BKK ini diberikan akses ke Siskohatkes untuk melihat hasil pemeriksaan jemaah haji, baik sebelum memasuki embarkasi maupun sesudah kepulangan pada fase debarkasi. Dan tentu melihat perkembangan jemaah haji selama di Arab Saudi. Dan pola entry untuk kelayakan atau tidak layak terbang di Siskohatkes itu diperbaharui, tidak entry satu persatu. Jadi pemeriksaan tetap melalui individual case, tapi nanti pola entry-nya menggunakan per satu kloter. Itu sudah menjadi suatu program digitalisasi yang sudah diterapkan. Kemudian KKP ini juga dapat memasukkan diagnosa kesehatan jemaah haji yang baru. Dan tentu akan dilakukan upaya yang terintegrasi dengan Sinkarkesnya. Dan tentu jemaah haji harus juga dimasukkan kondisi dalam Siskohatkes dan tidak lagi daftar obat yang ditulis, tapi nanti ada seperti di lembaran kosong, tapi sudah masuk di dalam program digital. Itu yang baru. Sehingga nanti akan ada suatu penyesuaian di dalam upaya-upaya pembinaan. Nah, kesulitan apa yang terjadi di lapangan? Pada masa penyelenggaraan haji, kebijakan yang berlaku itu bersifat internasional. Dan rumah sakit rujukan dituntut untuk dapat menyesuaikan. Jadi paling tidak untuk kreditnya pada periode embarkasi. Dan pada debarkasi biasanya tidak terlalu padat. Kedua adalah jemaah haji berangkat sendiri tanpa pendamping keluarga. Ini menjadi masalah. Mereka udah lansia, tanpa pendamping, kemudian juga demensia dan seterusnya, itu akan menjadi masalah sendiri. Kemudian waktu yang pendek serta koordinasi yang tidak mudah, sehingga perlu adanya beberapa pemeliharaan komunikasi sejak awal, dari mulai pembinaan sampai nanti kepulangan. Jadi pada saat dibutuhkan baru dihubungi, itu akan menyulitkan sekali. Lanjut. Nah, kemudian slide berikutnya, silakan. Nah, sebagai kesimpulan adalah penyelenggaraan ibadah haji tidak pernah lepas dari permasalahan.
Terlebih begitu majemuknya dan latar belakang yang berbeda daripada jemaah. Namun upaya pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan terus dilakukan guna memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah. Dan yang kedua, bahwa permasalahan haji yang bersifat insidentil itu dapat diselesaikan di tempat. Sedangkan yang sifatnya kebijakan dapat dilakukan dengan penelitian, kajian, dan dilanjutkan dengan evaluasi untuk perbaikan ke masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fokus pelayanan jemaah haji sakit di rumah sakit rujukan, yaitu bagaimana mereka melakukan upaya pengendalian faktor-faktor penyakit dan faktor risiko yang dapat menghambat prosesi ritual haji ini. Saya rasa itu sebagai simpulannya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Dokter Syarif, terima kasih banyak atas paparan yang diberikan, outline dari awal proses persiapan di lapangan sampai dengan kembali ya dok ya, dari Ya, embarkasi ya. sampai dengan debarkasi. Oke baik, eh, terima kasih banyak Dokter Syarif. Mungkin saya juga newbie ya dok, saya guru saya adalah Dokter Syarif. Saya pun masuk dalam fase debarkasi saat ini. Hampir semua kena, dok. Jadi alhamdulillah sih yang tersisa sehat, alhamdulillah sehat. Yang tersisa rindunya yang berat ya dok. Ya, betul. Rindunya luar biasa ya. Iya, defisiensi vitamin D, benar-benar vitamin K ya dok. Rindu Ka'bah luar biasa di Ah, sini. betul. Itu yang susah ditanggulangi mungkin. Efek samping kembali ke tanah air selain rindu keluarganya selesai, rindu yang lain muncul. Oke, mungkin Betul, teman-teman betul. yang dan jamaah yang juga baru pulang kembali pasti merasakan hal yang sama. Apalagi dokter Iya, Syarif yang lebih dulu malang melintang dalam ilmu kedokteran haji. Mungkin ada di share yang ini dok, yang banyak orang keluhkan selain yang tadi dipaparkan. Mungkin apa ya dok yang banyak dikeluhkan mungkin tidak langsung oleh pasiennya, mungkin oleh keluarga, bertanya ke dokter iya, Syarif gitu. Kira-kira betul. apa ya dok di luar yang dipaparkan tadi yang secara awam banyak ditanyakan? Iya, tentu saja proses masalah awam itu proses pengembalian jamaahnya. Kadang-kadang mereka kalau dengan fase debarkasi itu ada yang nyangkut di rumah sakit dulu, dok. Nah, itu proses pengembalian pasiennya seperti apa. Apabila dia sakit dirawat dulu di misalnya di rumah sakit haji atau di rumah sakit lain gitu. Jadi mereka was-was kapan kembalinya, bagaimana proses transportasinya. Yang kedua, biasanya pertanyaannya masalah biaya dong. Biayanya ditanggung siapa nih gitu loh. Karena kan selama ini mereka padahal syarat utama pendaftaran pakai BPJS, tapi kenyataannya di lapangan itu mereka belum masuk jadi BPJS. Sehingga pada saat kejadian baru ketahuan, oh ternyata tidak punya BPJS, sehingga perlu ada penanggulangan biaya. Syukur alhamdulillah biaya ini apabila ada komunikasi dengan dinkes setempat itu biasanya ditanggung oleh para pejabat di dinkes mengenai proses debarkasi karena ada anggarannya. Ya. Baik. Mungkin biasanya ditanya itu dok, antara biaya maupun antara bagaimana proses pemulangan jemaah yang sakit. Oh, baik dok, itu mungkin yang jamaah yang masih tersisa sakit ya dok ya, yang Iya, kalau yang kembali dok, kembali ke tanah air kan eh, ada yang langsung eh, dekat tempat tinggalnya, tempat debarkasi, ada yang mungkin harus melintas lagi lebih jauh dengan iya, luar biasa keragaman yang kita miliki dengan jumlah jemaah yang tahun ini jauh lebih banyak ya dok dari sebelumnya, tapi alhamdulillah iya, karena 241.000 lumayan. betul, lebih baik daripada sebelumnya. Jadi alhamdulillah tinggal separuh Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya, Terkait dengan efek dari penyakit yang kemarin mungkin sempat terhinggapi waktu beliau beliau sedang berjihad di tanah suci. Jadi eh, efek dari pascanya gitu dok, itu mungkin setelah dirawat pulang ke tanah air, kemudian dengan ini kan culture shock ya dok ya, itu suhunya berbeda, lingkungannya iya, berbeda betul. gitu. Terus balik lagi ke kita gitu, balik lagi ke Indonesia.
semua Hmm. juga berubah gitu. Yang terbanyak saat ini apa ya dok untuk lansia yang biasanya dihadapi? Apakah mungkin gangguan pencernaan atau apa? Atau mungkin kelelahannya itu masih berkepanjangan? Saya belum punya pengalaman ini. Jadi mungkin dokter Sarif yang bisa Iya, sharing dok. Bagaimana dok? masalah kelelahan itu, Dok, masalah dehidrasi, masalah pencernaan, itu ya. Terus paru, banyak, Dok, kasus-kasus paru memang pada semua ya. Artinya pada semua jamaah pada saat kepulangan selalu oleh-olehnya adalah flu gitu ya. Oleh-olehnya masalah, apalagi kalau pada lansia. Itu prosesnya lama, baru setelah diobati, baru ada pemulihan yang lebih baik. Kasus yang terjadi. Dan pada lansia ada disorientasi, kasus-kasus yang biasa terjadi pada demensia pada lansia itu juga berkepanjangan ya pada saat kepulangan. Seperti itu dokter. Baik, terima kasih Dokter Syarif. Mungkin dari sobat-sobat Idari yang datang di dalam acara ini bisa, kalau Anda bertanya langsung bisa raise hand ya dok ya, atau mungkin Ya nanti silakan. ditulis di dalam kolom chat. Saya bisa dibantu oleh Mbak Mifta atau Pak Takim untuk membacakan, untuk melihat kalau ada yang mau menanyakan. Karena pasti secara klinisi ataupun di lapangan teman-teman sejawat atau sahabat-sahabat Idari banyak mendapatkan yang mungkin tidak terpikir ya dok, karena kan ini kan Iya. kalau masing-masing nih ada adat yang berbeda di setiap wilayah dan jamaah hadapi Iya. di balik dari euforia seorang jamaah yang barusan lulus sebagai haji, insya Allah mabrur mabrur lagi Iya. kembali ke tanah Amin. air dan barokah untuk semua gitu. Iya. Pastinya banyak hal-hal yang mungkin kita miss ya dok, kita nggak lihat jadi karena debarkasi jarang dikulik ya dok. Jadi Iya. orang Biasanya mempersiapkan persiapan itu semangatnya kan pas betul pulangnya udah langsung pada pulang masing-masing dalam kondisi sakit. betul dok. Biasanya seperti itu. Dan seorang jamaah haji itu kan pasti disambut oleh lingkungannya. Iya. Dia pasti nggak istirahat itu. Dijam, Betul. dijamin beliau akan dipaparkan dengan banyak hal yang mungkinan harusnya beliau mungkin menjaga jarak dulu untuk hal tersebut gitu. Ataupun kalau beliaunya sendiri sakit ya dok, lingkungannya sendiri juga bisa Iya. terdampak. Oke. Eh, ada share lain nggak ada yang kira-kira mungkin waktu dokter Syarif sendiri waktu itu bertugas yang terakhir setelah pandemi ya dok ya 2022 ya Iya. Iya, itu kan waktu masih COVID balik masih lagi tuh. kosong tuh Ka'bah. Masih nggak terlalu penuh. Jadi Debarkasi kasusnya nggak bagaimana terlalu. saat itu dok waktu debarkasi Kenapa? Waktu debarkasi debarkasi itu ya rata-rata dikarantina dulu ya, karena ya mereka masih pasca masih COVID, jadi karantina dulu baru keluar. Jadi tidak seperti biasa. Di deteksi di bandara itu lebih ketat lah untuk masalah COVID waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin selayaknya tiap pasien pulang haji diperiksa dulu tadi mengenai suhunya, mengenai memang harusnya seperti itu. Cuma kadang-kadang ya tadi euforia petugasnya, euforia jamaahnya, jadi petugasnya langsung pada pulang. Nah, tinggal di rumah risikonya ditanggung sendiri, akhirnya jamaah sakit berobat ke rumah sakit terdekat, betul. Itu yang sering terjadi. Padahal kalau bisa tertib, itu bisa mengurangi lah kasus-kasus debarkasi ini dengan cara pemeriksaan dulu di bandara. Nah, itu yang supaya lebih nanti terkoordinir. Ya, gitu. Kalau selama ini langsung pulang ke rumah, itu masalah. ya Ya, ya dok, terima kasih banyak dok. Mungkin karena ya tiap hari kan dinamika di dalam haji ini kan sangat unik karena yang diurusi dan yang mengurusi berbeda setiap tahun. iya betul. Yang diurusi selalu baru, yang mengurusi pun selalu baru gitu. Mungkin Iya, iya, ikonya aja yang hampir sama, tetapi tetap saja yang dihadapi adalah eh, iya. komunitas yang berbeda, tapi waktunya yang sama ya dok, tetap waktunya Betul. musim haji, tempatnya di Mekah Madinah, tapi pesertanya beda terus. Nah, itu. Masalahnya jadi klasik timbul kasusnya itu seperti itu lagi sebetulnya. Ya, jadi yang semua yang sudah diajar, kamu pintar, kembali ke tanah air, dokter ajarkan lagi kepada yang baru lagi, mulai dari nol lagi kan ibaratnya begitu. Iya, betul, betul. Jamaahnya pun baru, jamaah yang kemarin sudah pintar, kemudian Iya, baru lagi jamaah yang dari nol. Mungkin tidak semua yang jamaah ulang ya dok yang berangkat, mungkin pernah berangkat dari yang reguler, berangkat lagi untuk yang plus atau proda gitu bisa aja. Tapi kan mereka iya, iya. mungkin
sharing komunitas kali penting ya dok ya. Komunitas haji Oh, ini penting. sangat Penting. penting untuk sharing mungkin Nah, karena sesama dari yang mengalami mungkin lebih didengar komunitas ini. Kalau kita mungkin tenaga medis nggak ngalamin persis sama kita, kecuali mungkin sejawat-sejawat yang di kloter ya dok ya, yang bersama membersamai jamaah itu betul-betul iya, berserentak itu masih bisa sharing karena hampir sama yang dialami saat proses embarkasi sampai proses perjalanan haji. Tapi debarkasi kan beda-beda. Jadi beda betul debarkasi masing-masing. jadi unik dan kemungkinan ada silent Iya. morbidity ya dok, ada angka kesakitan yang Betul. ditutupi yang kita tidak tahu, dianggap sakit tua tapi mungkin ada sakit yang lain yang kita Lah itu. ini tidak tahu gitu. Mungkin kalau Iya, tidak iya. pernah ada follow up dari Siskohatnya setelah lepas dari musim haji karena kan tadi ya dok harusnya mungkin kalau sama nyambung dengan BPJS record itu akan lebih jelas lagi kelihatan nanti. Iya, banyak. Kalau mereka kan biasanya pulang di 13 embarkasi di Indonesia itu. Dari mulai Jakarta, semua ada sampai Batam, ke 13 embarkasi. Nah, itu biasanya Maaf tim dokter, KKP-nya sebenarnya siap. Ya, maaf dokter, ada silakan. pertanyaan. Oh baik. Silakan. Bagaimana tip and trick agar sepulang dari ibadah haji jemaah tetap sehat? Oke. Oh, ya, siap, Baik, siap. rangkuman dari dokter, pertanyaan dari dokter Akuan, dokter Iya, Syarif, dok. Silakan dokter ya, Syarif. ya, terima kasih. Jadi tentu saja agar mereka sehat, tentu pertama adalah menjaga dari kondisi infeksi. Misalnya dia tetap menggunakan masker, karena kebanyakan ketemu banyak orang ya. Pas datang biasanya mereka ketemu para penjemput dan seterusnya dengan dalam kondisi dia kondisinya menurun ya. Jemaah haji kan habis capek lah kegiatan haji. Terus yang kedua jaga masalah jangan sampai dehidrasi. Mereka tetap pola minumnya harus makanan juga yang sehat, minumnya juga harus cukup, artinya jangan sampai kurang cairan, ya kan. Terus yang ketiga faktor-faktor lingkungan tadi itu dipengaruhi adaptasi daripada iklim ya. Artinya mereka biasa dengan di Arab Saudi itu kan iklimnya panas sekali, kemudian kelembabannya rendah, sementara di sini suasana kelembabannya lebih tinggi. Nah tentu jangan terlalu banyak mengekspos keluar dulu gitu, harus di dalam rumah dulu, kalau bisa membatasi lah kegiatan keluar dulu, sehingga jaga pemulihan dulu sampai berapa lama, baru sudah agak ada penyesuaian sirkulasinya, penyesuaian iklimnya, baru mereka. Yang terakhir mungkin mereka perlu cek kesehatan untuk masing-masing sebelum mereka melakukan aktivitas kembali kerja atau kembali ke aktivitas normal supaya mereka terdetek jangan-jangan oleh-olehnya meningitis misalnya bisa saja kan khawatir ya walaupun sudah vaksin kadang jamaah itu vaksinnya pakai beli kartu dok itu masalahnya masih ada beberapa yang lolos kartunya dibeli dia tidak divaksin itu jadi akhirnya kita bisa tidak tahu ini kenapa ya bisa lolos lah itu sampai akhirnya oleh-olehnya itu bisa penyakit yang membahayakan atau menular itu harus melakukan pemeriksaan agar untuk keamanan diri dan keluarga juga kali itu ya itu triknya agar mereka tetap sehat dari kasus masalah dehidrasi ke penyesuaian cuaca kasus infeksi dan juga masalah lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Syarif. Ini ada pertanyaan lagi dari dokter Mardiati. Izin bertanya dokter Syarif, untuk mempersiapkan calon jemaah haji berikutnya, mungkin bisa membekali program rehab untuk calon jemaah. Apa saja yang kita berikan dan memungkinkan untuk membuat klinik kesehatan haji di kota atau kabupaten, begitu dok. Mohon saran dari Ya, dokter Syarif. Terima kasih. Makasih dokter ya Mardiati. terima kasih. Memang yang paling pokok adalah melakukan transformasi dari kuratif kepada preventif. Jadi kita harus memperkuat upaya preventifnya agar yang kita kirim adalah jemaah dengan fit to hajj gitu loh. Jangan sampai jemaahnya kita kirim dalam kondisi dengan faktor risiko yang tinggi, kemudian komorbiditasnya bermacam-macam tanpa ada upaya-upaya bagaimana pengendalian dia selama keberangkatan sampai kepulangan. Nah, inilah peran daripada klinik kesehatan haji dan umroh yang Perdosi sudah patenkan sebetulnya untuk disosialisasikan kepada beberapa provinsi.
Perdosi dengan Perdoki bekerja sama sudah membuat suatu klinik haji dan umroh yang seperti di Makassar, di Rumah Sakit Haji bin Khalid, di UI, di Rumah Sakit UI Depok, kemudian di Palembang, Rumah Sakit Husni, kemudian di beberapa daerah yang di Binong dan seterusnya sudah berupaya membuat rumah sakit haji dan umroh ini akan bagus sekali dan kami sudah koordinasikan dengan Dirjen Yankes mengenai hal ini bahwa inovasi pelayanan kesehatan haji untuk pembinaan seperti klinik geriatri, seperti klinik tumbuh kembang kita buat begitu banyak kebutuhan masyarakat nanti kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama untuk seperti bimbelnya untuk mengistiqoahkan, bukan melarang jamaah supaya tidak berangkat dengan periksa kesehatan, tapi diistiqoahkan supaya mampu laksana, dikendalikan klinisnya. Supaya nanti pada saat berangkat, mereka bisa stabil gitu, sampai pulang. Kalau memang dari awal perlu pendamping, kita sudah sampaikan. Kalau memang dari awal perlu alat bantu, dan sebagainya. Secara rehab mungkin peningkatan endurance-nya harus dijaga dari awal gitu. Sehingga nanti pada saat endurance-nya secara aerobik ditingkatkan bertahap, nanti pada saat di tanah suci tinggal di maintain saja, karena dia otomatis endurance kardiovaskulernya, muskuloskeletalnya bagus, otomatis tidak mudah terserang penyakit-penyakit yang memang infeksius itu. Dan dia diharapkan dari pengukuran kapasitas VO2 max bisa terukur mampu berapa dia bisa berjalan. Apakah bisa 12 kilo, apakah 21 kilo, tergantung mililiter per kilogram per menit. Nanti dokter rehabnya akan menghitung kapasitas endurance-nya berapa. Supaya nanti dia bisa mampu laksana. Nah, itu upaya-upaya rehab yang dilakukan pada jemaah haji dalam masa preventif di samping upaya pembinaan klinisnya. Misalnya penyakit jantung yang masih perlu dikateterisasi, yang masih perlu dilakukan tindakan-tindakan invasif, silakan saja sebelum dia melakukan berangkat haji. Jadi ada pembinaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin sekitar upaya pemeliharaan dengan exercise biasa, baik jalan kaki, bersepeda, atau berenang, silakan. Tapi nanti bagaimana mengendalikan kasusnya, dia tetap konsul ke penyakit yang terkait. Misalnya kasus kebidanan, perdarahan, bisa langsung ke dokter kebidanannya, nanti kasus-kasus katakanlah diabetesnya. Tapi di dalam fungsionalnya akan dimotori oleh dokter rehab, di mana dia dengan berbagai macam komorbid itu bisa dilakukan upaya-upaya yang satu tujuan, pengendalian. Jadi bukan menyembuhkan sakitnya, tapi dikendalikan supaya dia mampu berjalan atau mampu duduk lama atau melakukan ibadah haji ini dengan stabil bagaimana caranya. Kayak kasus geriatri, obat-obat tidak semua dibawa, mana yang mengancam jiwanya, mana yang diberikan obat-obat yang memang perlu. Nah itu nanti dokter rehab ini menjadi komandannya untuk bagaimana secara fungsi bisa terkendali dengan berbagai macam faktor psikoterapi. Saya rasa itu karena ada kerjasama pembinaan ini kolaboratif sifatnya. Tidak mungkin dokter rehab sendiri, tapi juga ada dokter-dokter spesialis multidisiplin lain. Tapi juga ditambah dengan Kementerian Agama sebagai eksekutor untuk menyatakan berangkat atau tidaknya. Sehingga kasus istitoah tidak semata-mata harus bugar, tapi juga istitoah dalam pengertian mampu laksana untuk melakukan kegiatan ini dengan upaya ikhtiar-ikhtiar tadi melakukan pembinaan rehabilitasinya, kemudian pembinaan dari klinis-klinis yang lainnya agar mereka memang bisa dilepas dalam kondisi yang aman, tidak menambah setiap tahun terlalu banyak karena upaya kurang maksimal menurut saya. Terima kasih. Baik, Dokter Syarif, terima kasih. Mungkin saya bisa ringkas ya, Dok. Jadi yang tadi pertanyaan yang pertama dari Dokter Hera tentang tip and trick yang jelas nomor satu harus memulihkan diri dulu ya, Dok ya tadi. Jangan Ya, sampai pulihkan dulu dari keletihan yang berkepanjangan dari pulang haji, ya, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kemungkinan menularkan atau tertular karena sedang lelah dan imunitasnya mungkin rendah. Jadi menggunakan proteksi diri berupa masker, mungkin tetap dengan pola hidup sehat ya, Dok ya, cuci tangan dan ya lain. betul.
untuk menjaga proteksi dirinya sendiri. Bagi yang sakit ya recovery dulu, jangan banyak bertemu orang yang dalam waktu sebelum dia pulih kembali. Kemudian Ya, pengobatan sesuai dengan yang dia dapati saat ini ya dok ya. Ke- ya, dari dokter dia tadi dari dokter Mardiati, tanggapan dokter Sarip memang sudah ada klinik kesehatan haji dan itu klinik multidisiplin ya dok ya. Nanti dengan ya, segenap dokter yang mengelola kesehatan jamaah haji. Jadi ini kayak fit to haji ya dok ya, klinik iya menuju betul. haji sesuai dengan kearifan jamaah masing-masing karena istitoahnya berbeda. Betul. Mungkin juga bisa sampai fit to umroh ya dok ya, karena ini kan Oh hampir iya, sekarang nih umroh kan fasilitasnya. banyak nih, Jadi karena hajinya terbatas ya. Jadi Ya, klinik klinik ini bukan hanya untuk jemaah haji, mungkin jadi untuk iya untuk betul, klinik untuk persiapan safar ya dok ya. Jadi lebih kalau untuk betul. safar yang panjang, untuk kriteria-kriteria yang mungkin beliau berat untuk istitoah haji, mungkin bisa memperkirakan Iya, lebih baik umroh atau umroh Ramadan yang setara dengan haji gitu. Jadi untuk yang usia-usia lanjut bisa diperkirakan kemampuannya sampai di mana. Mungkin kalau dari kita dokter Rehab bisa menyarankan oh yang ini baiknya dengan pendamping, kalau yang ini baiknya jangan gitu ya dok. Karena kalau iya kalau betul. beberapa di antara kita itu seperti berharap dipanggil di tanah suci. Jadinya bukan dipanggil ke tanah suci, tapi dipanggil di tanah. Beberapa beliau beliau tidak kembali. Jadi ada embarkasi, tidak ada debarkasi. Eh, Iya, Memang duyufur rahman itu Allah yang panggil. Cuma setidaknya kalau istitoah sebaiknya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kecuali kalau memang sudah kodarnya harus begitu ya dok. Cuma kalau iya, dalam kondisi kurang kurang fit untuk haji ataupun umroh sebaiknya demi kemaslahatan bersama, eh, manfaatnya lebih banyak untuk beliau dan untuk orang sekelilingnya, sebaiknya yang optimal untuk ibadah yang sudah terlepas dari kewajiban ibadah karena demensia, karena yang mungkin dipertimbangkan untuk ditunda saja atau dialihkan ke umroh, mungkin karena kami mungkin tenaga medis ya dok, jadi beliau juga tidak konsentrasi mungkin untuk menjalankan ibadah, mungkin bisa dengan umroh didampingi keluarga, kayak gitu-gitu sih ya, mungkin lebih banyak. Ini sharing setengah curhat ini dok, dari newbie moderatornya. Mungkin dokter dokter Syarif ada tanggapan yang terakhir dok, tanpa dirasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak waktunya. Jadi mungkin dokter ada yang ditambahkan dokter Syarif untuk sebagai kata ya, penutup. ya sebaiknya untuk permasalahan haji ini memang harus aspek fisik itu harus diutamakan. Fisik dalam arti lahir batin ya. Karena begini, kalau aspek fisik ini dia muter Ka'bah tanpa baca doa itu sah. Jadi yang bukan hanya doa, jadi fisiknya, rukun fi'liyahnya itu fi'liyah itu artinya tidak tergantikan orang lain, baik dia sakit maupun dia sehat, ya harus dia yang melakukan. Jadi aspek fisik itu merupakan aspek utama, sehingga upaya-upaya fisik itu harus dipersiapkan. Seperti kita mau atlet, mau bertanding, ya harus latihan dulu gitu loh. Harus manasik fisiknya dulu. Sehingga bagaimana pembinaan ini dilakukan secara terukur dan terstruktur gitu. Jadi kalau rehab medik itu punya ukurannya, berapa nilai supaya dia mampu laksana berjalan, berapa nilai supaya dia berapa kilo, itu sudah ada ukurannya. Sementara kalau barangkali dengan kondisi kuratif lainnya, itu hanya mengacu penyebab penyakit klinisnya saja. Nah, itu yang memang perlu diperhatikan bahwa di dalam haji ini yang penting fungsinya gitu loh. Kalau penyakitnya mungkin banyak komorbid dari jemaah haji, banyak hipertensi, banyak yang diabetes, tapi perlu diukur berapa mampunya. Itu dokter rehab medik yang akan melakukan. Jadi selain tadi mengenai fisik diperhatikan, juga dosisnya. Dosis untuk melakukan peningkatan kemampuan fisiknya itu harus terukur yang dilakukan oleh dokter rehab medik. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan adaptasi, baik adaptasi sirkulasi maupun adaptasi sosial budaya yang lain. Karena di Arab Saudi, negara Saudi punya otoritas yang berbeda, baik masalah rujukan kesehatan, obat-obatan, maupun permasalahan yang lainnya, sosial lainnya. Nah, itu akan berbeda. Bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, itunya berbeda. Itu perlu ada stimulasi di tanah air agar tidak ada gap budaya tadi.
Karena kan jemaah kita rata-rata, mohon maaf, jarang yang naik pesawat mungkin atau baru pertama. Nah, itu perlu ada beberapa kali latihan atau simulasi yang bisa memberikan keyakinan dan rasa percaya diri maupun adaptasi daripada mentalnya juga. Orang demensia tuh ternyata juga banyak di sana karena banyak kasus-kasus ya disoriented, kasus-kasus yang memang orang-orang yang lihat putih-putih semua jadi bingung gitu loh. Sehingga pada saat itu banyak kasus-kasus lansia yang memang selain daya tahan turun juga masalah adaptasi. Jadi selain fisiknya diperhatikan tadi, mentalitasnya diperhatikan, juga persiapannya harus lebih matang secara fisik agar ada minimal 3 bulan sebelum berangkat tidak aktif. Jangan sampai tidak latihan sama sekali. Yang tadinya mager ke pasar, naik mobil, naik motor, di sana itu banyak jalan kaki. Jadi harus siapkan karakteristiknya jalan kaki. Jadi jalan aja yang murah meriah kan, supaya sampai di sana sudah terbiasa. Itu yang kami harapkan, ada beberapa pokok-pokok yang harus diperhatikan, fisik lahir batinnya dan persiapannya, juga adaptasi dari sosial budaya maupun adaptasi lingkungan. Mungkin itu Dokter Chandra Baik, saya terima sampaikan. kasih Dokter Sarif atas pemaparannya yang menarik dan menjelaskan kepada kami rangkuman dari sekian pengalaman Dokter Sarif yang sudah penin urusan kesehatan haji ya Dok. Terima kasih Amin. banyak atas sharingnya. Saya juga Ya, ucapkan terima terima kasih. kasih untuk semua sahabat IDARI yang bergabung hari ini. 46 orang kita yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Barakallahu fi ilmi fi dunya wal akhirah. Amin. Ilmunya Dokter Syarif, semoga kita semua. Terima kasih. Saya yakin sejawat di sini juga banyak sekali yang dihadapi. Semoga bermanfaat, semoga sharing bisa saling sharing dan mungkin untuk jamaah meningkatkan eh, eh, komunitasnya ya dok ya, percakapan antar Ya, komunitas dengan senior yang sebelumnya sudah berangkat bagi calon jamaah gitu. Jadi mungkin sudah dapat gambaran sebelum mana sih kalau yang bercerita orang awam pasti berbeda karena mereka ya, mengalami hal dan perasaan yang sama gitu. Satu vibe-nya sama. Jadi mungkin bisa bisa lebih diterima dan bisa diterapkan dengan baik oleh sesama calon jemaah haji ataupun jemaah haji yang debarkasi dari berangkat. Terima kasih Dokter terima Syarif, kasih. terima kasih Idari yang sudah memprakarsai, Dokter Hera, Mbak Miftah, Pak Takim, terima kasih yang sudah membantu acara ini berlangsung dan semua yang hadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam